Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Yudhiyani Siregar, peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Merangin Angkatan 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabel. Sebagai pelayan publik, kita harus memiliki mental melayani yang kita mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dan kita mulai dari sekarang. Dalam konteks ini, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Core value ASN berakhlak dalam konteks akuntabilitas yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu, menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang kedua akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang ketiga akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yang keempat akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan yang kelima akuntabilitas memperbaiki kinerja. Lalu bagaimana pentingnya akuntabilitas? Yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Ada 2 panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, akuntabel dan integritas, yang kedua, integritas dan anti korupsi. Kemudian bagaimana mekanisme akuntabilitas? Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Ada 3 alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kinerja, dan yang ketiga, laporan kinerja. Kemudian ada 6 prinsip keterbukaan informasi publik. Yang pertama, maksimum access limited exemption. Yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, mekanisme yang sederhana. Yang keempat, informasi harus utuh dan benar. Yang kelima, informasi proaktif. Yang keenam, perlindungan pejabat yang beritikat baik. Lalu apa saja penggunaan sumber daya milik negara? Yang pertama, penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana kita membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan? Yang pertama, penyusunan kerangka kebijakan. Yang kedua, identifikasi situasi konflik kepentingan. Yang ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Demikian penjelasan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu dimulai dari kamu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.